A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Lahratin kerabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Lahratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita dapat berkumpul lagi seperti malam-malam yang telah lalu. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah yang telah sudi hadir datang, walaupun yang lain ada yang berhalangan. Tak menyurutkan semangat dan cita-cita kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah dan mengenal diri, sehingga kita dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Kautsar, surat ke-108 ayat. Ini ayatnya 3 ayat. Ini surat ke-108 Al-Quran. Jadi Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, artinya tadi. Arti kata-katanya sungai di surga. Nah, pada minggu yang telah lalu, Al-Kautsar itu sudah dijelaskan tentang makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau belum hadir, belum ada yang belum tahu, nanti bisa dibuka di YouTube. Itu makna rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim dan makna daripada surah makna daripada ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana ada dijelaskan tentang sungai di surga tadi. Al-Kautsar itu artinya sungai di surga. Nah, ini surat ke-108, ayatnya 3 ayat. Nah, jadi sungai pada itu sudah terbagi pada diri dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin kita kadang mau ulang lagi karena mau ulang kebanyakan kisahnya lagi lah. Nah, kita lanjut aja. Nah, bagi yang belum hadir atau tidak hadir bisa dilihat di YouTube makna rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Kautsar adalah sungai di surga. Nah, jadi sungai di surga itu ada 4 dari mimnya kemarin tuh. Ada bismi, ada mimnya daripada huruf mim daripada bismillah itu 1 sungainya. Kemudian huruf daripada Allah haknya ada 1 sungai juga mata air. Dari Ar-Rahman mimnya 1. Kemudian Ar-Rahim mimnya adalah terakhir, itu adalah sungai yang keempat. Nah, kalau batang tubuh kita mana sungai kemarin? Nah, air daripada diri kita, yang pertama air mata, mimnya mata. Kemudian mulut. Nah, kemudian batang tubuh perut, air. Nah, air keringat tadi. Nah, kemudian air mani dan lain sebagainya. Nah,
Masalah itu kita tidak mulang lagi. Nah, nanti bisa dibuka sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah jelas kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, nampak ketika a'udzubillah tadi mengatuk pintu raja dibukakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aja Allah nih. Nah, laksana ngatuk rumah itu kalau sudah bismillahnya katuk. Nah, seminggu bismillah sudah. Mana kada turun, lihat aja bismillah. Nah, a'udzubillahnya lihat. Nah, lalu dibukakan Allah bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku, jar Allah. Nah, inilah surga tadi. Nah, sebelum kita membahas tentang surga, surga itu adalah jannah. Jannah itu adalah kedamaian, ketentraman, kedamaian. Jadi yang dinamakan surga di sini bagi orang ma'rifat itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, bukan masalah harta. Nah, kalau harta banyak jiwa kada tenang, kada guna. Nah, harta banyak, duit banyak, jar baju banyak, gaji dan lain sebagainya, tapi pikiran kada tenang bekerja. Nah, itu bukan daripada surga. Surga itu membuat hati kita tenang, jiwa kita tenang. Itulah yang didamba-dambakan setiap orang dalam ilmu ma'rifat. Jadi surga orang ma'rifat itu adalah ketenangan, kedamaian dirinya, bukan perkara harta. Kalau surga dalam bahasa umum apa? Pertama adalah kedudukan tinggi di hadapan Allah. Kedua, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu istana yang begitu megah, itu pula. Nah, orang awam tadi surganya bidadari banyak melayani. Amas intan banyak, makanan minuman banyak. Jelebek. Orang awam itu tujuannya surga apa bayo? Pertama adalah harta, duit banyak. Bidadari banyak yang melayani, makanan minuman terpenuhi. Apa aja ada di sana. Harta benda amas intan ada di sana. Itu kan yang dituju daripada orang awam tadi, orang pada umumnya bukan salah. Coba nanti engkau bandingkan tujuan surga yang sebenarnya seperti apa. Nah, dirimu seorang yang nantinya menilai surga mana yang kau dambakan tadi. Nah, surga pada umumnya yang sering kita dengar dari sekolah TK, sekolah SD sampai SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, surga itu adalah gambarannya kesenangan-kesenangan. Laksana di dunia, surga itu adalah syahwat. Yang pertama, laksana orang di dunia makan hendak yang enak-enak. Nah, di surga tidak ada digambarkan makanan yang tidak enak. Artinya makanan yang lezat-lezat di surga tadi. Makanan yang begitu begitu menawan, begitu menggugah selera tadi. Nah, jadi ada hubungannya antara syahwatnya tadi dengan surga pada orang orang awam tadi, umumnya tadi. Pengen harta banyak di surga. Iyalah tuh bama pengen dapat pahala, pengen masuk surga. Nah, tuh surga yang dituju seperti apa? Di sana dinyatakan banyak dapat emas intan permata. Di dunia sama. Di dunia bekerja pagi, siang, dan malam mengumpulkan duit. Mencari emas intan permata. Bekerja siang malam di perusahaan untuk apa? Untuk cari duit. Nah, begitu juga manusia tadi ketika dirinya mau meninggal dunia, mati, meninggal dunia, masuk ke alam akhirat, apa yang dicari adalah surga.
Nah, jadi tidak ada manusia yang memungkiri bahwa yang dicarinya tadi pada umumnya adalah kesenangan. Kesenangan daripada, nah, mohon maaf ini bahasanya, syahwat maksudnya tuh hawa nafsu. Jadi surga yang engkau damba-dambakan tuh adalah nafsu. Pingin bidadari, pingin wanita cantik tuh kan ada nafsu kah? Nafsu. Nah, tapi surga bagi orang marifat bukan seperti itu, bukan hawa nafsunya. Nah, nanti engkau sendiri yang menilainya. Nah, engkau sendiri yang tahu. Jadi tujuan itu tadi, nah, pengen istri yang cantik atau bidadari. Nah, katanya perawan terus, ya lah yuk. Nah, perawan terus tadi. Artinya engkau tuh sama bersahwat di dunia dan di akhirat. Kada ada beda dirimu, kehidupan di duniamu dengan akhiratmu sama, malah lebih parah di negeri akhirat. Bahkan engkau hendak merangkul seluruh bidadari. Nah, mau bidadari 70 ada di sana. Nah, ada aja manusia yang rakusnya di dunia sampai di akhirat rakus. Mohon maaf bahasanya nih. Ya ketujuh sek lah. Orang tadi di dunia rakus, di akhirat makin parah. Di akhirat makin hendak 7 bidadari. Mau 70 dilayani bidadari. Nah, jadi tujuannya tadi apa? Nah, hanya itu yang didapatnya. Dengan beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah. Nah, itu yang dicari. Itu hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu tadi. Hawa nafsu. Salahkah? Bukan salah. Itu sesuai dengan taraf pemikirannya, sesuai lawan keadaannya, sesuai lawan ilmu, nah, yang diketahuinya tadi, yang diamanahkan Allah. Nah, di dunia bini atau istri satu mau nambah. Nah, di akhirat makin parah lagi, mau bidadari 7. Wah, yalah bayu. Nah, di akhirat, di dunia kada kelihatan katanya, wah menahan nafsu, menahan nafsu. Nah, tapi aku katanya mau di akhirat, mau 7 bidadari. Wah, beramal saleh, nah, banyak berzikir dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Surga. Surganya apa? Pengen dapat, nah, bidadari atau perawan tadi 7 orang. Wah, ini itu sama dengan syahwat, nah, atau hawa nafsu tadi. Nah, syahwat itukah surgamu? Atau nanti di surga tadi, nah, dengan engkau berzakat, bersedekah, maka hartamu berlipat ganda. Di dunia berlipat ganda, di akhirat makin luas hartamu. Itukah yang kau cari? Nah, jadi kaya raya di negeri akhirat. Di dunia mau kaya, di akhirat pun mau jadi kaya raya. Itukah surgamu? Wah, dapat emas intan, baju emas, sampai, nah, apa, topi segala macam dari emas, sepatu emas. Itukah yang kau dambakan surgamu tadi? Nah, atau makanan yang begitu lezat tadi, makanan hibak, penuh makanan. Nah, di dunia apa engkau kada makan kah? Di dunia engkau rakus makan. Nah, di akhirat makin lagi, wah, makin hendak, nah, buah-buahan yang lezat dan lain sebagainya. Itu apakah tidak sama syahwat nafsumu tadi di dunia dan di akhirat? Di akhirat malah parah. Nah, karena kekal abadi digambarkan bahwa kenikmatan surga itu adalah kekal abadi. Nah, tidak ada manusia yang umumnya yang tidak mau masuk surga. Itu kan orang bodoh yang tak mau masuk surga. Nah, surga itu murah. Nah, tapi katanya banyak yang tak mau mencintai surga. Nah, jadi di dunia, nah, cari duit banyak-banyak. Di akhirat sama, mau mengumpulkan harta banyak-banyak. Kalau perlu, tempat kediaman kita lah yang paling luas di surga nanti. Itu manusia yang paling rakus. Di dunia rakus, di akhirat makin parah. Beramal ibadah tujuannya bukan karena Allah. Nah,
Maka dari itulah orang makrifat tadi disuruh mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jika engkau mengenal Tuhanmu, maka Tuhan tadilah pemilik daripada surga. Surga itu kan sebagian kecil daripada piala Allah. Sebagian kecil. Tahukah sebagian kecil? Nah, sebagian kecil. Laksana ini jari-jari. Nah, paling satu yang paling kecil. Nah, banyak piala Allah tadi. Nah, Bayu pengen bidadari, nah, nyata. Bayu pengen bidadari. Siapa yang tak mau bidadari? Nah, berarti tujuanmu bukan karena Allah. Nah, jadi surga orang makrifat adalah surganya ketenangan, kedamaian. Nah, ketentraman, kedamaian. Jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram, itulah surga. Nah, walaupun engkau tak punya uang, artinya uang sedikit, tapi engkau bahagia, engkau senang. Walaupun engkau banyak uang, nah, tapi hatimu gelisah, pikiranmu susah. Nah, jadi bagi orang makrifat, tujuan surganya adalah ketentraman, kedamaian. Makna daripada surga itu adalah kedamaian, ketentraman. Nah, bagaimanakah jiwa yang damai? Bagaimanakah jiwa yang tentram? Jiwa yang kembali kepada Allah. Jiwa yang tujuan dirinya hanya kepada Allah. Nah, jadi diri itu ditujukan kepada Allah. Karena diri kita itu berasal daripada Allah. Dan tujuan hidup orang makrifat tadi hanyalah untuk mengabdi kepada Allah dan akan kembali dirinya kepada Allah. Itu ya tujuan, bukan mencari surga. Apalah artinya surga jika engkau tak bersama Allah? Apalah artinya surga jika kita tidak bersama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi? Misalnya Bayu mencintai kekasihnya di dunia. Saking sayangnya Bayu tadi tak memikirkan apa-apa yang dicintai kekasihnya. Suatu saat di negeri akhirat berpisah dengan kekasihnya. Apakah tak kecewa? Apakah tak sakit hati? Kalau engkau sebenarnya mencintai Allah di dunia, di akhirat nanti engkau bersama Allah. Nah, bukankah tujuanmu Allah atau surga? Nah, artinya kedamaian, ketentraman itu itulah surga yang sebenarnya. Nah, bukan daripada surga. Nah, surga daripada tadi kehendak diri, nafsu tadi. Nah, itu pembukaannya tadi supaya engkau tahu surga yang mana yang kau cari. Nah, jadi ketentraman, kedamaian itu, surga itu didapat di dunia. Nah, nih pikiran, jika otak kita nih senang, jika otak pikiran kita nih tenang, tak gelisah, maka itulah surga. Jika pikiranmu ini, otakmu rusak, tahukah kita terbentur atau banyak pikiran, menyebabkan pikiran hati kita gelisah, inilah sebenarnya neraka tadi. Nah, nanti akan dibahas surah selanjutnya, gejolak namanya tadi. Nah, jadi jelas sajalah. Nah, engkau sendiri yang menentukan apa tujuanmu tadi beribadah kepada Allah itu apa. Nah, Bayu hendak bidadari. Nah, baik, kita lanjutkan surah Al-Kautsar. Surat ke-108, Sungai di Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu sebuah sungai di surga. Nah, surga itu adalah kedamaian, ketentraman tadi pada
pada sekalian diri. Ini diri kita yang mengalir di sini yang dinamakan sungai tadi. Nah, air yang mengalir di batang tubuh tadi. Kedamaian, ketentraman. Nah, air itu dinamakan air mulhayat atau air ma'rifat di diri tadi. Yang membasuh, yang mengaliri tubuh kita. Nah, jadi air itu yang mengalir di sungainya tadi, ini sungai batang tubuh, nih sungainya tadi. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan padamu sebuah sungai di surga. Nah, karena mengenal diri, maka engkau mengenal Tuhanmu tadi. Lewat mengenal dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu, nih dirimu. Nah, ini dirimu, nah nampak dirimu. Bila engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Dalam surah An-Nas dinyatakan bahwa Malikin Nas, akulah raja manusia. Aku raja manusia, aku yang mengatur dan memelihara manusia. Jadi, aku jar Tuhan yang mengatur dan memelihara. Kalau Tuhan itu dekat dengan diri kita, tentunya surganya dah dekat. Nah, kalau Allahnya di dirimu, tentu surganya pun di dirimu. Nah, di manakah surga itu engkau temukan tadi? Di ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Nah, bagaimana supaya hati dan pikiran kita tenang? Hati dan pikiran kita tenang bagaimana? Kan banyak masalah segala macam. Nah, nanti di surah berikutnya tadi. Hati, pikiran, dan tenang tidak lain adalah mengingat akan Allah. Abdalu jikri fa'alam annahu. Mengingatku, kata Allah, akan membuat hatimu tenang, akan membuat hatimu tentram. Jadi ketentraman dan kedamaian itu ketika kita berzikir kepada Allah, inilah surga. Jadi surga yang sebenarnya adalah ketika hati, pikiran, dan jiwamu tentram. Bagaimana mendapatkan surga? Ialah dengan zikrullah, akan mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Tentunya engkau mengingat dirimu. Nah, bila engkau lihat dirimu, nih, kalau lihat dirimu nih tadi, nah, engkau mencintai dirimu, nih kerajaan Allah, nih, nah, ini istana kekuasaan Allah, nang kau cintai, engkau sayangi pagi, siang, dan malam. Bilanya batang tubuh ini lemah, dibawa istirahat, dibawa berbaring. Nah, jangan dipaksa. Kalau ngantuk, dibawa tidur. Artinya, supaya diri kita tentram, tenang, mendapatkan kedamaian tadi, maka hendaklah engkau taat denganku, kata Allah. Aku memerintah akan dirimu. Nah, ketika aku perintah dirimu, maka engkau wajib bertakwa. Disuruhnya berbaring, maka berbaringlah dirimu tadi. Nah, inilah orang yang taat kepada Allah tadi, sebagai penghuni surga tadi, adalah yang taat kepada Allah. Kalau orang ingkar kepada Allah, itu bukan surga tempatnya adalah neraka tadi. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Wa sholli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Malam hari ini kita akan membahas sholat, karena sholat sudah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi berkorban di sini termasuk zakat dan lain sebagainya, itu bisa dibuka YouTube lah. Nah, tentang zakat, tentang sedekah.
Nah, berkorban di sini artinya engkau mengorbankan namamu. Nah, kan sudah jelas namamu itu adalah namanya Allah. Nah, kemudian batang tubuhmu adalah wujudnya Allah. Batang tubuh ini wujud dan kerajaannya Allah tadi. Kekuasaan Allah batang tubuh kita tadi. Kemudian perbuatan kita tidak lain daripada af'al perbuatan Allah. Sifat kita tiada lain daripada sifatnya Allah juga. Kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, barang siapa menyakiti hambaku, maka tersakitilah dirinya. Nah, barang siapa mencaci hambaku, maka tercacilah dirinya. Nah, jadi hambaku itu dinamakan Muhammad. Nih Muhammad tadilah. Nih Muhammad. Nah, diri jahir insan manusia dinamakan Muhammad. Apa itu Muhammad? Diri yang berakhlak mulia, diri yang terpuji. Nah, diri yang berakhlak mulia, diri yang terpuji, itulah diri Muhammad. Bila kita menyakiti diri Muhammad, diri yang berakhlak mulia, maka yang celaka adalah diri kita. Jangan sekali-kali engkau menyakiti dirinya Muhammad Rasulullah. Nah, karena Muhammad itu adalah kekasih Allah. Bagaimana Muhammad kekasih Allah? Nah, ketika diri Muhammad tadi namanya, ketika berperilaku baik, berperilaku mulia, itulah sebenarnya diri Muhammad. Tetapi ketika kita ingkar, menyakiti orang lain, inilah sebenarnya diri kita yang bernama setan atau iblis. Nah, jadi jelas bila diri kita ingkar, artinya tanah orang, tanah kita. Kabun jagung orang, kabun kita. Itulah diri kita nang ingkar, itulah sebenarnya setan atau iblis yang nampak. Jadi sesiapa yang bersifat ingkar, sesiapa yang bersifat jahil, itulah sebenarnya iblis atau setan yang nampak. Bila mencuri itu sebenarnya setan, bila berzina itu sebenarnya setan tadi. Bila bermabuk-mabukan itu sebenarnya pekerjaan setan, tidak lain. Bila yang ngerjakan setan berarti orangnya lah setan tadi. Nah, kan yang bermabuk-mabukan itu pekerjaan setan. Nah, siapa lagi kalau bukan setan? Berarti setan itu. Nah, jadi karena engkau sholat itu tujuanmu karena Tuhanmu, bukan karena surga. Nah, engkau sholat tadi, nah, tujuanmu adalah Tuhanmu. Nih, Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mengatur dan memeliharamu. Nah, disuruhnya duduk, disuruhnya berjalan. Aku yang mengatur dan memelihara dirimu tadi. Kalau engkau hendak menemukan kedamaian, ketentraman, caranya tadi, jangan pernah engkau memikirkan hasil daripada usaha dan ikhtiarmu tadi. Artinya engkau sebagai hamba, hamba yang taat kepada Allah. Misalnya tadi disuruhnya jualan sayur. Nah, jualan sayur, disuruhnya engkau jualan sayur hari ini. Engkau jualan, pergi ke pasar, belanja sayur, belanja ini, belanja itu. Nah, yang menyuruh tadi siapa? Ya Tuhanmu. Aku yang menyuruhmu. Karena Tuhan itu tidak jauh dengan diri. Tuhan tadi menyuruh. Misalnya, si Anang atau si Utuh tadi disuruh oleh Tuhannya. Nah, engkau ke pasar, belanja, jualan sayur, angkat. Nah, beli ini, beli itu, penuh keranjang tadi. Jangan pernah engkau memikirkan hasilnya. Nah, atau jual mainan kah? Nah, jual mainan. Yang penting laksanakan tugas dan kewajibanmu. Baik jadi guru kah, jadi pedagang kah, sama. Jangan pernah memikirkan hasilnya. Hasilnya itu adalah urusanku, kata Allah. Hasil itu adalah urusan Allah. Banyakkah, sedikitkah, itu urusanku. Ini laksana wayang nih, wayang lah. Nah, coba kau lihat wayang nih, wayang.
Yang menyuruh wayang tadi adalah dalangnya tadi. Nah, jadalang. Nah, kau pergi ke pasar. Nah, wayang benda mati. Nah, wayang. Nah, jualan sayur. Ya teraba-raba pun gulu sakit. Nah, apa jatuh. Nah, wayang. Nah, wayang yang lupa dengan Tuhannya. Kalau asik dengan Tuhannya, hendak jatuh di mana aja, kada jadi masalah. Nah, saat kita lupa dengan Tuhan kita, inilah yang berbahaya. Karena kita lupa, nah, makanya tadi, kalau engkau hendak tentram, kalau engkau hendak selamat, damai, selalu ingat atau zikir tadi. Bagaimana kita mengingat Allah? Tak mungkin kita bisa mengingat Allah kecuali dengan jalan kita mengingat diri, kita mengingat Muhammad Rasulullah. Lewat mengenal dirimu, mengingat dirimu, mengenal Muhammad Rasulullah. Tahukah Muhammad Rasulullah? Muhammad itu namanya, Rasul itu pangkatnya, kekasih Allah. Artinya mana kekasih Allah? Yang makan minum itu nah kekasih Allah. Yang makan minum, ini yang ngasih makan ngasih minum Allah, yang makan minumnya nah. Nah, kekasih Allah. Muhammad tadi adalah diri yang berakhlak mulia, diri yang terpuji. Nah, jadi seseorang atau Muhammad tadi ketika melaksanakan perintah Allah, maka dirinya bergerak sebagai Rasulullah atau kekasih Allah. Nah, kalau kita Bang, itu dinamakan Habibullah atau kekasih Allah. Kalau manusia biasa tadi nah bahasanya artinya kekasih Allah atau waliullah. Jadi seorang waliullah atau Habibullah pekerjaannya tidak jauh dirinya dengan Allah. Apapun yang dikerjakannya tidak lain atas perintah dan izin daripada Allah. Kalau kita siapa yang nyuruh engkau duduk, siapa yang nyuruh engkau berjalan, siapa yang nyuruh engkau makan, siapa yang nyuruh. Nah, kalau waliullah Habibullah tadi, inya jualan sayur, dirinya jualan sayur, dirinya berbaring, yang memerintah itu adalah Allah. Yang duduk, yang memerintah adalah Allah. Yang makan minum, yang menyuruh, memerintah adalah Allah. Inilah surga, kedamaian, ketentraman yang didapat diri. Bukan hasil pekerjaan daripada dirinya. Waliullah atau Habibullah tadi tidak keluar daripada wilayah Allah, artinya ketika dirinya berpekerjaan segala sesuatu, itu atas izin dan kehendak Allah. Ketika mau minum, itu kehendak Allah, izin Allah. Nah, ketika duduk, yang merintah duduk Allah. Nah, kata Allah, wahai Habibullah tadi, wahai kekasih Allah, siapa namanya? Si Fulan, si Bayu, si Upik, si Anang, dan lain sebagainya. Nah, engkau pergi ke pasar, jualan sayur, itulah berangkat jualan sayur. Begitu juga para nabi dan rasul, makamnya menunggu wahyu daripada Allah. Kalau kita biasa menunggu ilham namanya. Bukan ilham jualan pentol atau jualan sepeda motor, itu lain. Nah, ilham ini adalah petunjuk Allah di hatimu. Katanya engkau jualan sayur, katanya engkau jualan sembako, katanya engkau nyadap karet. Nah, katanya hari ini engkau ke sawah, ke kebun. Nah, kalau kekasih Allah ini diberitahu Allah 24 jam sebenarnya, rahasia daripada Allah. Nah, kata Allah engkau duduk, engkau berdiri, berjalan, jualan sayur. Nah, jadi ketika engkau main gitar dan lain sebagainya atas izin dan petunjuk daripada Allah. Nah, jangan hidup tadi tanpa, kalau kita jalan di tengah gelap gulita, enak pakai sintar kah? Atau kada pakai sintar kah kira-kira? Nyaman. Artinya cahaya daripada petunjuk Tuhanmu. Artinya cahaya nur. Iman dan Islam tadi menerangi hidup kita. Makanya hidup itu lebih baik. Kata peribahasa orang Banjar, kalau usaha tuh lebih baik disinter dulu
Nah, ini durian kah, tahi kah? Kalau gelap, nah, ini pernah terjadi. Nah, ini ini emas kah? Katanya tahi kah? Kayak waktu itu kan bulan, nah, bulan apa? Silau-silauan kah kata orang Banjar? Nah, antara gelap dan terang tadi. Nah, karena bendanya sama-sama kuning. Ini tahi kah, emas kah? Nah, berabut dengan kawannya. Kalaunya emas duluan kawan. Nah, mending berabut. Pas tahi wara katanya. Nah, sama-sama menjambak. Nah, artinya diri kita kalau hendak diterangi daripada nur Allah, dirahmati Allah, hingga kita mendapatkan jannah, ketentraman, kedamaian, hendaklah diri kita tadi senantiasa selalu dalam petunjuk dan arahan daripada Allah. Jadi petunjuk dan bimbingan itu engkau hendaklah turuti, dengarkan dahulu baru dituruti. Kalau engkau belum mendengar ilham petunjuk daripada Allah, diam dulu. Nah, kalau Nabi itu beliau itu diam dulu. Kalau belum ada wahyu, izin daripada Allah, Nabi itu tidak berbicara. Nah, tidak menyampaikan segala sesuatu, tidak bergerak sedikit pun kecuali atas izin Allah. Begitu juga para wali Allah tadi diam dulu, nunggu dulu. Nah, artinya petunjuk. Laksana dalam sebuah kerajaan, kerajaan ini nunggu perintah raja. Rajanya mana? Akulah raja manusia, malikin nas, ilahin nas, akulah sembahan manusia. Tunggu dulu Kalau hendak dapat surga kerajaan ini, dapat tentram, tunggu. Kada rugi juga nunggu 5 menit. Nah, kada rugi juga nunggu 15 menit. Tunggu dulu, apa kata raja? Nah, tunggu dulu. Nah, tunggu. Bila orang datang, wah jarinya ini. Nah, ini Bagong jarinya. Oh, kelakuannya kayak ini. Siapa nang madakan? Siapa yang menyatakan Bagong? Oh, ini. Alim kah tadi? Ustadz Tuan Guru nih tadi? Atau Habib nih tadi? Alim kah? Bukan, yang alim itu adalah sifat Allah. Alim itu artinya ilmu, tahu. Siapa nang tahu? Si raja tadi yang tahu, bukan kerajaan. Nah, karena aku tuh maha tahu Jallah. Aku tahu yang kau sembunyikan. Aku tahu yang kau keluarkan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus daripada Allah. Nah, itu makamnya wali Allah. Kalau engkau membenci wali Allah atau Habibullah, celakalah dirimu. Paraknya dekat dengan Allah. Diam, dirinya tidak berkata kecuali atas izin daripada Allah, karena katanya sudah panah dengan kalam Allah. Maka wali tadi menyatakan, aku tiada bisa berkata-kata, aku ni bisu. Tetapi nyata beliau itu bicara. Lalu yang bicara itu siapa? Karena misranya dirinya panah, arti panah itu hancur. Nah, kalamnya bahwa manusia tadi tidak bisa berkata-kata, lalu yang berkata-kata tuh adalah Allah. Allah, kerajaan tidak bisa bicara, wayang tidak bisa bicara, yang bicara tuh adalah Allah. Atau laksana wayang tadi, dalang yang bicara. Rahman melihat nonton wayang kan nampak pandir Rahman? Wayang kan yang bicara atau dalang? Nah, dalangnya nih wayangnya, wayang. Nah, yang kau lihat wayangnya kah? Bayangnya kah? Tuh bayang-bayangnya. Ini wayangnya. Bayangnya bisa bicara lah. Wayangnya bang? Nah, dalangnya yang bicara. Nah, jadi wayang tidak bisa bicara, bayang-bayang pun tak bisa bicara. Kenyataan Allah, si Muhammad tadi, si hamba tadi tidak bisa bicara. Nah, si hambanya pun tidak bisa bicara tadi. Nah, yang bisa bicara adalah aku, kata Allah. Nah, itu bahasa ketuhanan. Kalau bahasa wayang, siapa yang bicara? Yang bicara tadi adalah dalang. Nah, dalang.
yang bicara. Nah, jadi bila engkau menyakiti, membenci, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Bila engkau membenci seorang wali Allah atau Habibullah tadi, yang terputus dengan Allah adalah dirimu. Engkau dekat dengan Allah. Yang memutus itu Allah, bukan orang lain. Allah yang memutus. Jadi kalau kita bermakrifat kepada Allah, bila kita emosi, bila kita waktu marah, maka hilanglah segala ilmu pengetahuan. Ma'rifatullah tadi hilang ketika diri kita sedang marah. Karena diri kita sudah dirasuki atau menjadi iblis dan setan tadi, nang dilaknat, nang dimurkai oleh Allah. Nah, iblis setan tadi yang dimurkai. Nah, sambil minum. Nah, jadi siapa yang mendambakan surga tadi, apa yang kau cintai, maka engkau akan bersamanya tadi. Bayu kalau anak bidadari, Bayu, nah nanti cukuplah syarat dan rukunnya tadi. Nah, anak bidadari di dunia, nah, anak istri yang cantik di akhirat makin parah lagi rupanya. Nah, jadi kepuasan di dunia tidak terpenuhi, di akhirat mencari. Apakah kita tidak malu dengan Allah tadi? Nah, kita laksana hidup di dunia beramal ibadah tapi hendak minta upah, hendak minta gaji, hendak minta kedudukan tinggi. Itu orang penjilat namanya, orang yang tak tahu malu, orang yang tak tahu terima kasih diberi kedudukan. Bayangkan diri kita nih, diri kita tidak ada diadakan oleh Allah, diberi batang tubuh, diberi wujud, kemudian diri kita diberi nama. Setelah diberi nama, diberi penglihatan, diberi pendengaran, nah, diberi mulut berbicara, nah, diberi kuasa, diberi ilmu pengetahuan tadi, diberi kehendak, nah, dan lain sebagainya, maka diberilah perbuatan, tapi kita tidak pandai bersyukur, malah hendak lebih lagi manusia ini tadi, hendak lebih lagi mencari nikmat. Itulah yang dinamakan manusia tadi. Nah, kita tidak puas-puasnya hidup di dunia dan akhirat, tak akan puas tadi. Nah, kecuali jika kita sudah menemukan Allah, maka diri kita tak akan pernah puas. Nah, mencari kesenangan tadi, nah, diri kita tak akan pernah puas. Ada puas-puasnya manusia tadi. Nah, jadi laksana surganya nafsu, nafsu syahwat. Nah, iyalah Bayu. Nah, orang beristri Bayu tahu nafsu syahwat. Nah, orang bujangan kan sekarang tahu tadi. Nah, nafsu syahwat tuh emas, nafsu syahwat. Permata, rumah yang mewah, gedung mewah, nah, harta yang banyak, makanan minuman. Itukah yang kau cari surgamu tadi? Apakah engkau tak malu tadi? Nah, sholat siang dan malam, apalagi bulan puasa, habis-habisan pul-pulan, nah, lapar-laparan, mau dapat surga yang indah, mau dapat bidadari yang cantik. Waduh, nah, engkau diiming-imingi, nah, tahu kan diiming-imingi, nah, dengan janji-janji. Nah, janji Allah tak pernah bohong tadi. Cuma itukah harga dirimu? Nah, cuma itukah yang kau dapatkan tadi? Nah, kalau kita berjumpa raja, bertamu dengan raja, raja itu kan banyak wadah tempat rekreasinya, nah, seluas mata memandang. Nah, inilah manusia kadang-kadang bisa jadi penjilat. Nah, sudah diberi, hendak minta lebih lagi. Nah, bahkan engkau beramal ibadah sekuat-kuatnya tadi, menumpuk amal pahala, nah, supaya dapat surga. Surga apa Bayu? Surga Firdaus kah? Nah, surga yang paling
nikmat, nang paling enak. Padahal tadi surga yang sebenarnya tadi adalah ketenangan, kedamaian hatimu. Kalau di dunia aja kada ada masuk surga, apalagi di akhirat. Kalau di dunia aja engkau belum berjumpa Allah, apalagi di akhirat. Nah, wallahu alam sudah. Artinya surga itu engkau temukan di dunia nih. Temukan dulu surgamu di dunia, baru di negeri akhirat. Nah, anak istri 5 dulu cari. Cukupkah syaratnya? Nah, bukan itu artinya. Kalau harta banyak, itu menumpuk harta di dunia namanya. Kalau di akhir sama menumpuk harta juga. Gas, untuk apa harta banyak di negeri akhirat? Semuanya serba kaya orang. Untuk apa lagi harta banyak? Untuk apa lagi harta di negeri akhirat? Makanan, minuman, kalau sedikit dia sudah kenyang. Untuk apa yang banyak? Mubazir juga. Kalau bidadari banyak, di sana dapat 70 bidadari, 7 bidadari, 1 bidadari cukup kah engkau makan? Nah, saking rakusnya manusia tadi, sampai di surga mau ditumpuk-tumpuk. Istrinya mau banyak bidadari, mau 7, mau 70 bidadari. Istananya luas, seluas bumi ini tadi. Pelayannya banyak. Mau jadi raja manusia ini di negeri akhirat. Mau jadi raja. Makanan minuman mau banyak. Itu bukankah itu nafsu syahwat sebenarnya? Itukah tujuanmu? Waduh manusia ini. Apakah kada gulung tikar ka Tuhan? Tuhan maha kaya, kada ada gulung tikar Tuhan. Kalau tukang sayur bisa gulung tikar. Tujuan tadi surga, waduh, di dunia sudah numpuk harta, di dunia sudah mau istri banyak dan lain sebagainya. Apakah tidak kasihan dengan istrimu yang melayanimu tadi pagi, siang, dan malam dari awal, dari nol sampai akhir? Tahu-tahu di negeri akhirat mau kawin dengan bidadari, waduh. Ketinggal istrinya, kasihan istrinya, waduh. Apa ini? Apalagi di negeri akhirat mau tumpangannya sapi. Tumpangan sapi aja susah kata orang. Ini maaf lah goyon. Sapi aja susah bawa dirinya, apalagi bawa dirimu. Orang 7 lagi buat di sapi. Wah, jalannya coba engkau berkorban mobil kah, berkorban pesawat kah, banyak tumpangannya, banyak muatannya. Kalau engkau korban sapi untuk kendaraanmu di negeri akhirat, sapi kan pelan jalan. Siapa sapi? Yalah yuk. Jaka Ferrari ya enak laju. Tahu kah Ferrari gambar kuda apa itu? Ferrari. Atau pesawat ngau korbankan. Atau dirimu sama sekali lebih berharga daripada pesawat, lebih berharga daripada Ferrari, lebih berharga daripada emas dan lainnya. Dirimu engkau sembunyikan. Malah engkau berkorban sapi. Coba dirimu dikorbankan. Maka kata Nabi Musa, korbankan dirimu. Engkau nyembah keledai disembah. Kalau Tuhan mau mengampunimu, maka bunuhlah dirimu, korbankan dirimu. Jadi yang menilai dirimu sendiri, yang tujuan surgamu itu yang mana? Jadi capailah surgamu di dunia terlebih dahulu. Surga itu berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan diri kita, ketentraman, kedamaian. Hidup dikejar utang, sama bikin pusing tadi. Sebenarnya siapakah yang menguji tadi? Tuhan kah yang menguji kita kah? Sesungguhnya Allah tuh tidak akan merubah nasibmu kecuali dirimu juga. Aku tidak akan merubah nasibmu kecuali dirimu. Nih jar Tuhan, aku tidak akan merubah nasibmu kecuali dirimu. Nih wahai manusia, nih wahai umatku tadi, kecuali engkau mau ubah. Nih aku yang menyatakan, ya Allah, aku kan dekat dengan dirimu. Nih aku menyatakan. Mana kalamnya di hatimu nih, di sirullah. Aku tidak akan merubah nasibmu, keadaanmu, kecuali engkau berubah.
Itu Tuhan sudah yang mengatakan pada dirinya. Nah, lalu kuberi petunjuk, hai Bayu engkau bekerja, hai Bayu engkau jangan berdiam diri. Aku yang menyuruh tadi. Nah, aku yang menyuruh, tapi yang memperubah adalah dirimu. Nah, engkau juga yang memperubah. Nah, makanya tadi dalam beramal ibadah dengarlah kalam-kalam Allah tadi, tunggulah ilham petunjuk daripada Allah. Nah, kalau bisa semenit 5 menit, kalau bisa 5 menit 15 menit tunggu aja. Nah, Allah tadi ditunggu. Nah, supaya kita mendapatkan ketentraman, kedamaian di hati, di diri kita, supaya hati tenang, damai. Nah, kalau berdagang tadi, jangan pernah engkau memikirkan hasilnya. Bertani sama, artinya bertani dengan sebagus-bagusnya. Nah, bibit memilih yang bagus. Nah, sawah tadi dikompres, rumput-rumputnya dibuang. Masalah hasil engkau jangan memikirkan, kata Allah. Kan Allah yang mengatur, hari ini ngompres, hari ini mupuk. Nah, yang mengatur dan memelihara adalah Allah. Inilah pekerjaan Habibullah atau kekasih Allah tadi. Nah, misalnya jualan sembako tadi, jualan aja, beli ini, beli itu. Tunggu dulu, sabar dirimu tadi menunggu. Nah, kalam Allah tadi sabar. Nah, disuruhnya ini, beli itu, beli. Nah, atau pupuk ini, pupuk itu tadi. Sudah semuanya. Nah, ketika berdagang tadi, masalah hasil, aku yang menentukan, kata Allah. Nah, masalah hasil, entah padinya sedikit kah, entah banyak, entah 50 tikus, kita 50 bisa juga tadi. Nah, jadi Allah yang mengatur dan memelihara, termasuk rezeki tadi. Masalah jodoh sama Bayu. Nah, aku yang mengatur. Kalau kita sudah baik, sudah. Nah, masalah jodoh jangan pernah putus asa. Ini berputus asa, patah hati. Nah, oleh tunangan pacarnya bertunangan, pas sakit hati, pas kada turun lagi ke majelis gara-gara sakit hati. Nah, untung-untung kada mati. Nah, bisa bunuh diri. Apa yang kau sakiti tadi? Nah, jadi tugas wayang ini di dunia hanya menyaksikan pekerjaan si dalang. Tugas manusia adalah menyaksikan af'al perbuatan Allah. Af'al perbuatan Allah, af'al perbuatan Muhammad Rasulullah. Nah, jadi surga itu tadi temukan di dirimu. Bila pikiran, hatimu tenang, hatimu tentram, itulah surga. Nah, tapi bila pikiran kita, hati kita kacau, itulah neraka. Itulah akibat diri kita yang sering membangkang dengan Allah. Akibat kita sendiri yang melalaikan perintah Allah, yang menyebabkan hati kita gelisah tadi. Nah, jika kita gelisah, hati tidak tenang tadi, maka ingatlah kepada Allah tadi. Ingat kepada Allah. Ingat Allah tadi bagaimana? Nah, ingat. Karena wajah Allah mesra kepada wajahmu, wahai insan manusia tadi. Nah, ingat dirimu, maka akan mengingat Allah. Supaya jatuh di sepeda motor kada sakit lagi ya lebih. Nah, karena lupa diri kita tadi. Nah, karena kita pengen cepat, nah lalu lupa. Adanya kita ingat, nah ingat jarinya gas. Nah, jarinya santai. Ada ini kita lupa. Nah, lupa dengan Tuhan. Laksana tahu lubang, ini kan lubang tiap hari. Nah, lubang kita lalu pakai sebidang itu tiap hari, tapi hari itu kebetulan kita lupa. Saking pengen cepat-cepatnya ke pasar, lupa dengan lubang, pas jatuh di lubang yang sama. Tahu kan jatuh di lubang sama. Cukup satu kali, kata Romera mah kehilangan tongkat. Nah, sudah tahu lubang diranjal lagi. Nah. Artinya surga itu tadi, temukan surga kita, kedamaian, ketentraman, ketenangan tadi di diri kita.
Dan jangan sekali-kali kita membenci. Yang kau benci tadi sifat dan perilakunya, bukan orangnya. Bencilah pekerjaan maksiat tadi, supaya engkau jangan bermaksiat, supaya jangan engkau iri, dengki, dan sombong, dan lain sebagainya tadi. Kalau orangnya sama, yang kau benci itu pekerjaan maksiatnya tadi. Jangan membenci orangnya tadi. Yang kau benci itu pekerjaannya. Makanya dirikan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu, sholat yang sebenarnya, makna sholat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu termasuk dalam ibadah sholat. Artinya sholat orang yang sebenarnya tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, dan lain sebagainya, perbuatan yang keji dan mungkar tadi. Karena sholat mencegah segala perbuatan yang keji dan mungkar tadi. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada ayat yang kedua, maka berkorbanlah, maka korbankanlah seluruh jiwa kita tadi. Nih batang tubuh, korbankan seluruhnya, batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini milik Allah. Jangan lagi ada milikmu kalau engkau hendak dapat surga. Kalau merasa punya kita akan kecewa. Kalau kita mengharap, berarti kita akan kecewa. Taulah mengharap surga, mengharap pahala, mengharap cinta kita dibalas, itu mengharap namanya tadi. Kata orang Banjar, bila mengharap nanti teting harap. Tahu kata teting harap, jatuh tetimpa tangga. Yalah bayo. Kalau kita bekerja dengan bertakwa kepada Allah, jangan pernah mengharap. Untuk jualan tadi, jangan pernah mengharap hasilnya. Kerjakan dagangan tadi. Sholat sama, berpuasa sama, jangan pernah mengharap segala sesuatu. Maka korbankanlah seluruhnya. Yang korban tadi jangan cuma sapi, dirimu yang kau korbankan. Dirimu yang paling berharga. Itu yang dikorbankan, bukan yang lain. Jadi yang di sini disuruh berkorban tadi, berkorbanlah pada ayat yang kedua. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi semata-mata engkau sholat itu karena Tuhanmu, bukan yang lain. Berdiri betul sampai salam itu karena Tuhanmu juga. Karena tanpa Tuhanmu engkau tak akan bisa sholat. Artinya atas izin dan kehendaknya lah engkau sholat tadi. Kemudian berkorbanlah engkau tadi. Artinya korbankan hatimu, pikiranmu, semuanya tadi korbankan. Yang mengatur tuh jangan lagi diri kita, yang mengatur tuh adalah Allah. Supaya kita dapat jannah atau surga tadi. Serahkan seluruhnya tadi, batang tubuh serahkan dengan Allah. Urusan Allah sudah tadi. Katanya mandi, dimandi batang tubuh. Katanya istirahat, diistirahatkan. Jangan duit jadi pikir. Tahu sudah badan capek, badan lelah, tapi mikir duit. Disuruhnya istirahat sudah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah sudah diberi tanda pada diri kita. Kalau kita mau leher sakit, batang tubuh sakit, 1 hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya ini dirasakan di sini. Seluruhnya merasa. Bila kita ingat di diri tadi, terlihat di cermin itu. Kalau kita turun, mungkin tangan kita tidak ada. Ini kau lihat di cermin, tanganmu tidak ada sebelah. Kalau engkau berperang nanti, kalau engkau turun ke medan perang, mungkin tanganmu tak ada satu. Kalau engkau lihat wujudmu nampak di sana masih jelas, atau telinga hilang satu, berarti pecang hilang telinga. Kalau dirimu tak ada lagi bayang-bayangnya, mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya akan bercerminan. Di cermin itu tak ada lagi bayang-bayang dirimu. Maka mungkin
engkau bersiap-siap akan berpulang ke rahmatullah tadi. Nah, ini kada lupa terus tadi. Nah, orang lupa. Inilah orang yang celaka itu akibat lupa tadi. Nah, orang yang selamat, selawat itu adalah selamat. Jalan selamat adalah selalu ingat kepada Allah. Jalannya mengingat akan dirimu, maka akan mengingat akan Tuhanmu tadi. Jika kita selamat, maka akan tercapai kesejahteraan. Tapi bila kita celaka, tak mungkin kesejahteraan akan didapat. Jadi orang yang dapat kesejahteraan, kedamaian surga tadi adalah orang-orang yang selamat atau orang-orang yang selalu berselawat dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu didapat ketika dirimu sempurna salawatnya dan sempurna zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jalannya tadi. Nah, sehingga surga kita tadi bukan lagi surga syahwat. Nah, tapi sebenarnya surganya yang hakiki atau sebenarnya adalah ketentraman dan kedamaian bersama dengan Allah. Artinya dirimu senangkah, susahkah, nah, tak punya uangkah, di dunia kah atau di alam kubur kah, bila engkau bersama Allah, itulah kedamaian, ketentraman. Bila kita jauh diri dengan Allah, itulah kegelisahan di diri kita. Nah, jadi bila kita dekat dengan Allah, bersama Allah dimanapun engkau berada, di situ ada Allah, maka dirimu akan menemukan kedamaian, ketentraman. Karena surga tadi milik Allah. Surga itu tak mungkin dicapai ketika kita tak mengenal Allah. Jadi surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa taat beribadah kepada Allah? Bagaimana kita ikhlas beribadah khusyuk kepada Allah kalau diri tak mengenal Allah? Itu kan mustahil. Sebenarnya syarat surga tadi begitu mahalnya. Nah, atau mahalnya apa? Dirimu terlebih dahulu mengenal Allah, baru amal ibadahmu bisa diterima. Surga itu bisa didapat ketika engkau sebenarnya mengenal akan Allah. Bila dirimu tak mengenal Allah, maka surga angan-angan yang engkau dapat. Tahukah angan-angan? Nah, dirimu belum sempurna beramal ibadah ketika dirimu belum mengenal Allah. Apa yang kau sembah? Yang kau sembah apa? Nah, yang kau sembah tuh yang mana? Nah, yang kau tuju tuh yang mana? Yang kau puji siang dan malam tuh kemana? Engkau bertasbih, berzikir kepada Allah, Allahnya yang mana? Nah, maka hendaklah diri kita mengenal akan Allah sebenarnya, sehingga kita dapat menemukan ketentraman, kedamaian hati kita tadi. Nah, bila kita dapat mengenal Allah, berjumpa Allah, maka otomatis kita dapat surganya Allah. Karena surga itu hanya diperuntukkan Allah kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah. Jadi kunci surga itu adalah Muhammad. Nah, pada suatu masa, umat yang banyak ini mencari kunci surga kepada Allah. Laksana buih di lautan, banyak manusia tadi mencari, wahai Allah, manakah kunci surga? Nah, mencari surga kepada Allah tadi, masuk istana gapura Allah tuh begitu megah. Nih gapuranya bertulis alif lam lam ha Allah. Lambangnya begitu besar, kokoh, berhias. Nah, intan permata tadi tulisan Allah. Ketika kita masuk di gapura sana, manusia yang banyak tadi mencari Allah tadi, masuklah di sana. Ternyata di gapura di Hadratullah sana
alam yang begitu luas sana tadi, tidak ada sisinya. Ketika kita masuk di gapura Hadratullah tuh betulis lambang Allah gitu nah, alif lam lam betulis Allah gapura tadi. Nah, tahukah gapura tahulah. Nah, bentuk gerbang tuh nah betulis belambang Allah, alif lam lam Allah, itu gerbang gapura masuk di sana. Ketika diri manusia tadi masuk di sana, maka apa yang ditemukannya? Seluas mata memandang, tidak ada ujung, nah, tidak ada pangkalnya, tidak ada juga tengahnya. Artinya tidak ada sisinya, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Nah, mencari surganya Allah tadi, masuk sana di gapura. Wahai Allah, mana jua surga yang kau janjikan, masuk. Cari ke atas, kada atasnya, cari bawahnya, kada bawahnya. Bingung manusia yang menyembah Allah tadi mau mencari surga tadi. Nah, wahai Allah, mana surgamu? Cari ke atas, kada atasnya. Cari ke bawah, kada ada bawahnya. Cari kirinya, kada ada kiri. Cari kanan, tidak ada kanan. Bingung manusia yang beribu-ribu tadi. Nah, laksana buih di lautan tadi, masuk ke gerbang tadi. Luas gerbangnya. Kada ada sisi, kada ada apa? Kada ada sisi kiri, sisi kanan, kada ada atas, kada ada bawah. Kada ada besar, kada ada kecil di sana. Laksana alam yang begitu luas, yang kosong tadi terhampar luas, yang tidak ada terhingga berapa. Nah, bingung manusia tadi. Nah, lalu dijawab oleh Allah, surga itu telah kuserahkan kepada kekasihku Muhammad. Lalu kembalilah manusia tadi. Nah, lalu kembali manusia menuju gerbang Muhammad. Gerbang Muhammad kecil. Tahukah kecil? Kalau tahu kecil, halus kata orang. Nah, mungkin orang Malaysia, orang kada tahu halus lah. Nah, orang Indonesia kecil. Nah, kecil. Gerbangnya kecil. Ukurannya apa? Seluas mukamu nih jana pintunya. Gapuranya tadi halus, pintu masuk Muhammad tadi seukuran rupamu nih. Nah, seukuran mukamu nih. Nah, seukuran Muhammad jatuh. Nah. Lalu bingung manusia yang banyak tadi yang mencari surga. Wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, mana kunci surga? Mana kunci surga? Nah, pengen masuk udah bisa pakai awak. Nah, kuncinya tadi, makanya muka umat Muhammad tuh berseri-seri tadi, bercahaya. Nah, lalu dijawab oleh Muhammad Rasulullah, kunci surga itu telah kuserahkan kepada umatku. Nah, kunci surga telah kuserahkan kepada umatku. Maka umat Muhammad inilah, siapapun orangnya, laki, perempuan, anak kecil, tua, muda, dewasa dan lain sebagainya, bilanya umat Muhammad, surgalah dirinya tadi. Nah, asal umat Muhammad. Nah, kunci surga tadi sudah kuserahkan kepada umatku. Nah, jadi umat Muhammad lah yang diperuntukkan surga tadi oleh Muhammad. Bila lain daripada umat Muhammad kada bisa masuk. Nah, umat Muhammad laki perempuan. Nah, tahukah Muhammadnya tadi? Nah, lalu bingung. Nah, bingung tadi mencari umat Muhammad. Bingung manusia yang banyak tadi. Semuanya ngaku umat Muhammad. Orang sudah mepet kan pasti ngaku. Nah, ini keluarga polisi, polisi juga nih keluargaku, walaupun keluarga jauh dari mana. Nah, ngaku-ngaku semuanya. Tapi kata Muhammad, pernahkah engkau berjumpa Muhammad? Orang yang dijamin surga itu orang yang pernah berjumpa atau mimpi Muhammad. Itulah ceritanya. Kalau orang sudah berjumpa atau bermimpi dengan Muhammad Rasulullah, maka surga yang
menantinya. Engkau pernahkah bermimpi Muhammad Rasulullah? Pernahkah engkau berjumpa Muhammad Rasulullah? Nah, kalau engkau tak bertemu Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa ngakui umatnya? Nah, lalu kata Rasulullah tadi, kunci surga sudah kuserahkan kepada umatku tadi. Umatku tuh seperti aku. Nah, seperti aku tahulah. Umatku tuh seperti aku, kata Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad tuh sampai meninggal dunia yang dipikirkannya hanyalah umatnya. Lalu umatnya tadi seperti apa? Seperti aku. Nah, seperti aku, kata Muhammad tadi. Muhammad itu seperti Muhammad lah umat tadi. Artinya Muhammad tadi apa? Orang nang berakhlak mulia. Orang yang terpuji, itulah umat Muhammad. Engkau ngaku Muhammad, tapi jagung orang jagungmu, istri orang istrimu, duit orang duitmu. Ngaku umat Muhammad, itu bukan umat Muhammad. Itu umat Ijajil. Nah, jadi kalau engkau dapat surganya Allah, maka berlakulah sama seperti Muhammad. Artinya jujur. Nah, kalau kerjaan nyata jujur, hendak dapat surga. Wah, ini dapat nerakanya Ijajil tadi. Karena surga itu hanya diperuntukkan untuk Muhammad beserta umatnya. Jadi sebenarnya Muhammad itu menyatakan bahwa umatku itu seperti aku. Kalau kelakuanmu lain daripada Muhammad, ini ngaku marifat tapi kerjaan maling. Marifat Jopang namanya marifat setan. Nah, mabuk. Ngenal Tuhan galian mabuk. Nah, pernahkah Nabi Muhammad Rasulullah mengajarkan tadi kepada kita untuk mabuk? Nah, ada mabuk. Nah, ini kebun orang kebun seorang, marifat juga namanya tuh. Nah, bukan salah ilmunya, tapi pekerjaannya nang ingkar. Jadi kalau engkau hendak dapat surga, nah, maka carilah kunci surga tadi di dirimu tadi. Bersifatlah seperti Muhammad, nah, berupalah seperti Muhammad, berafal perbuatanlah seperti Muhammad. Nah, Muhammad tidak mengakui bahwa batang tubuhnya nih ada. Aku tidak memiliki batang tubuh, aku tidak memiliki diri, kata Muhammad. Yang ada nih hanyalah wujud Allah. Diriku nih hanyalah milik Allah. Kemudian namaku, kata Muhammad, aku tidak memiliki nama. Yang ada nih hanyalah nama Allah. Kemudian sifatku melihat, mendengar, berkata-kata nih bukan aku, kata Muhammad. Yang melihat nih Allah, yang mendengar nih Allah, yang berkata-kata nih Allah. Yang tahu nih Allah, yang hidup nih Allah. Kemudian yang berbuat ini, kata Muhammad, kelakuan Allah atau afalnya Allah, bukan perbuatanku. Itulah sebenarnya diri Muhammad. Diri Muhammad buta tuli, kita pun mengikuti Muhammad tadi. Nah, jangan sombong, jangan pernah bisa melihat, mendengar, berkata-kata. Karena itu bukan anjuran Muhammad. Muhammad la haula wala quwata illa billah. Muhammad tiada daya dan upaya. Nah, yang kuasa itu hanyalah Allah. Nah, jadi kalau kita hendak surga tadi, maka ikutilah kelakuannya Muhammad. Nah, mudahlah hendak dapat surga. Bukan perkara engkau banyak beramal ibadah, bukan banyak ini berzakat dan lain sebagainya, bukan perkara itu, tapi jadilah dirimu seperti Muhammad. Kaulah jadi dirimu. Nah, kalau engkau banyak berzakat tapi kada jujur, artinya duit korupsi, engkau zakat kan. Nah, engkau rajin sholat, nah, tapi iri dengki. Engkau rajin sholat, nah, cuma sifat ria, tak berguna. Makanya tadi kalau engkau hendak selamat, hendak surganya Allah, turuti dirimu seperti Muhammad.
Nah, engkau banyak-banyak kan duit yang di Jakarta kan duit kada halal, bukan duit yang kada halal lah, duit itu halal terus, tapi pekerjaannya. Nah, engkau rajin sholat, cuma ria, minta lihat orang lain, minta dengar orang lain, tak berguna sholatmu. Nah, kalau diri Muhammad tadi diri berakhlak mulia, sopan santun, berakhlak mulia tadi, itu lebih utama daripada engkau pamer amal ibadah. Nah, Muhammad tadi berakhlak mulia. Nah, rajin sholat, tanah orang dimakan. Tahu kan tanah orang dimakan, jagung orang dimakan. Nah, rajin sholat. Jadi kalau engkau hendak surganya Allah, maka dirimu tadi hendaklah bersifat seperti Muhammad Rasulullah. Nah, jangan bersifat kayak jajil kena dapat neraka. Nah. Gila Bayu.